Nah, kemudian yang kedua sekarang, nah ini telur-telurnya Pak seperti ini. Kalau yang ingin tahu, Oh, gitu. ini usia berapa hari telurnya nih? 1 hari Pak. Oh, Jadi 1 hari. betul. Jadi ketika lele dikawinkan, nah kemudian kita siapkan kakaban. Kakaban itu kalau bahasa kita itu kasurnya Pak, untuk tempat Oh, mengangkirnya gitu. kasurnya. Masya Allah. Gitu. Lele juga perlu kasur ya, Masya Allah. Biar Perlu, nyaman dia, biar enak ya. betul. Nah, sehingga ini di pagi hari kita kontrol. Ini makanya saya tadi sampaikan tuh kebahagiaan itu ketika melihat telur itu. Nah ini kan kita bisa lihat warna-warna telur. Ada yang Hmm. putih, kemudian ada juga Mm-mm. warna yang seperti yang di gambar. Nah biasanya kalau Mm-mm. yang putih ini adalah yang tidak dibuahi gitu Pak. Kalau Iya, iya, iya. di itu mungkin cacing salang atau apa gitu ya, yang tidak Iya, dibuahi iya. gitu. Ini bentuk-bentuk ininya, kolamnya ada bulat, ada persegi, kemudian Mm-mm. ada Mm-mm. juga pakai bambu, kemudian besi wermes, Mm-mm. pakai beton juga bisa. Jadi Dan ini sangat bisa banyak. dilakukan di mana aja ya? Bisa di sawah, bisa di kebun ya, bisa di Betul rumah Pak. kita, pekarangan begitu. Ya, bisa di mana saja. Pokoknya disesuaikan dengan lahan yang ada, kemudian disesuaikan juga dengan budget yang ada juga. Baik. Perkiraan Pak Agus kalau misalnya membuat satu kolam itu ukuran yang tadi itu berapa tuh perkiraan? Ya, kalau tadi bahannya besi wermes, Hmm. kemudian dengan kualitas terpal yang bagus itu di angka 2,5 juta Pak, atau 2,8 dengan udah siap 2,8 instalasi airnya. dengan air, tapi itu belum termasuk bibitnya ya? Atau sudah kalau misalnya kita order Belum, itu belum. Ecofish timnya Pak Agus itu bisa memungkinkan kalau misalnya sahabat MKTV atau jamaah tertarik membuat kolam seperti ini? Sangat memungkinkan Pak, silakan. Jadi kita juga menyediakan pertama benih, kemudian yang kedua yang lele konsumsi, yang ketiga adalah bahan-bahan untuk media tanam. Insya Allah Hmm. kita juga mengadakan itu Pak. Baik, baik, insya Allah ya. Jadi sahabat MKTV jangan ragu-ragu kalau misalnya mau tertarik begitu ya, membuat lele, ternak lele untuk di rumah, silahkan bisa dicoba menghubungi tim Eko Pesantren, Ecofish ya, Ecofish, Eko Pesantren. Baik, kita lanjutkan Pak Gus. Kalau misalnya nih, saya udah punya kolam, udah punya ember di rumah, ingin mencoba begitu. Nah, idealnya itu kalau beli bibit lele usia berapa tuh? Ya, kalau untuk pemula itu bisa lele usia sangkal. Kalau sangkal itu di manusia itu ABG yang usia SMP, SMA gitu Pak. Nah, Oh, usia sangkal kenapa ya. disarankan sangkal supaya itu lebih kuat, imunnya lebih bagus daripada lele yang Hmm. dari kecil. Tapi kalau udah siap, contoh nih kolamnya kolam seperti yang di Eko Pesantren mau persegi Hmm. ataupun bulat, itu Hmm. bisa dari ukuran 45, 56, 67 sampai ukuran 10 bisa. Jadi itu Hmm. bisa lebih banyak isinya gitu Pak. Masya Allah. Jadi maaf, ukuran sangkal itu usia berapa? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu? Ukuran yang udah 1,5 bulan Pak di kitanya. Satu bulan Sehingga setengah. Jadi kurang lebih 1 jari ya? lebih nih Pak. Ukurannya itu seperti jari ibu jari kaki Pak, lebih agak besar. Oh ya 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 Ya, ya ya ya. Jadi wah, tapi kalau apa itu udah putus asa karena nggak bisa ngelola, langsung bisa digoreng itu ukuran segitu ya? ya bahkan bisa yang ternak 1 hari bisa Pak. Jadi yang ikan konsumsi masukkan ke ember, besoknya langsung Mm-mm. dipanen bisa. Iya bener, nggak usah ternak ya, lalu beli aja langsung besok bisa dimakan. Baik, Pak Agus, untuk yang Siap. budidaya ternak tadi dengan pakai ember itu apa nih yang perlu disiapkan? Kemarin saya nyobain yang ember yang dari Eko itu kan itu harus ada apa itu? Harus ada bibit Garam. lelenya udah jelas ya. Kemudian ada bukan obat ya, apa tuh dua cairan yang seperti seperti Ya probiotik Pak. probiotiknya. Itu fungsinya buat apa itu? Probiotik sama Ya. cairan probiotiknya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu mau mencoba usaha budidaya di dalam ember, silakan siapkan Hmm. embernya. Biasanya kan ada ember yang ukuran 60 liter, ada yang 80 liter. Nah, kemudian setelah itu siapkan juga media tanamnya berupa cup Hmm. seperti di sini mungkin ini berupa cup. Nah, Hmm. kemudian
embernya kita siapkan juga gitu Pak. Jadi kalau mau ini ember siapkan, kemudian dibolongin juga. Nah, ini yang kapasitas 60, oh ini 80. Nah, kemudian siapkan cupnya yang ini makanya ini sangat sederhana banget untuk yang ininya. Nah, kemudian media tanamnya di sini kita menggunakan media tanam bawahnya areng, kemudian kita siapkan juga ininya media airnya. Itu sangat sederhana banget. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu, aduh sulit, saya harus buat, kemudian harus bolongin. Udah di Eko Pesantren kita sudah disiapkan Pak. Satu Jadi paket kalau ya, seperti yang punya kemarin yang diantar itu ya. Betul Pak. Nah itu udah lebih lengkap. Jadi satu paket itu udah ada semuanya. Dari mulai embernya, kemudian dari media tanamnya, kemudian dari benihnya juga kita udah siapkan. Lebih aman. Baik. Kalau misalnya nanti Pak Agus itu bisa dipanen berapa lama? Nah, jadi tergantung dari sisi benihnya. Tadi kalau seandainya benihnya tadi sangkal, maka itu bisa dipanen 1,5 bulan. Nah, kalau yang ukuran dari 57, 9, 10 itu sekitar 2 bulan sampai 2,5 bulan. Tergantung dari sisi keterampilan kita berkaitan dengan pengelolaannya. Gitu, Pak. Baik. Nah, kalau misalnya setiap ada pergantian air, kita mengganti air, itu probiotiknya harus ditambah lagi atau enggak tuh? Di apa itu? Saat kita mau naruh air yang baru gitu ya, mengganti air, itu probiotiknya diisi lagi, ditambah lagi atau seperti apa? Oh ya, betul. Jadi makanya untuk pengelolaan airnya itu adalah satu tadi mohon maaf saya ulang lagi, tadi siapkan ember, kemudian masukkan air. Nah, garam itu adalah salah satunya tujuannya adalah untuk menekan pertumbuhan jamur, biasanya jamur atau penyakit yang berada di air atau di ember. Nah, kemudian probiotik sebagai vitaminnya untuk menumbuhkan plankton gitu, Pak. Nah, kemudian setelah itu kan masukkan lelenya. Memang kalau idealnya ada siapkan dulu airnya sampai 10 hari gitu Pak idealnya. Jadi air masukkan ke ember, diamkan 1 hari, kemudian besoknya hari kedua dikasih garam, kemudian hari ketiga baru probiotik didiamkan. Nah, kemudian sampai hari ke-10. Hari ke-10 baru dikasih ikan lele. Itu secara idealnya. Nah, tetapi kalaupun kita mau langsung bisa aja gitu. Langsung ya, bisa. Jadi melatih daya tahan itu ya, lele ya, agar lebih kuat. Nah, kemudian pertanyaan Bapak tadi, bagaimana apakah probiotiknya ditambah lagi? Maka untuk pergantian air ada tidak 100% diganti. Jadi penggantiannya adalah ketika ada perubahan air, satu dari sisi aroma, kenapa kok ini bau, airnya bisa disipon. Sipon itu adalah dibuang airnya. Nah, bisa pakai selang, masukin sampai ke bawah, kemudian dikeluarkan. Pakai gaya gravitasi, itu sangat mudah sekali. Nah, dikeluarkan 20-50%. Nah, setelah itu bukan semuanya ya? Bukan, Pak. Gitu. Nah, sehingga tidak perlu lagi probiotik, Pak. Nah, ini kan prinsip lele tadi bukan air yang jernih, tapi intinya air yang banyak planktonnya atau yang sudah siap untuk lele tinggal gitu di sana tempat tinggalnya. Baik, kita tinggal punya waktu beberapa saat lagi nih. Kita jawab pertanyaan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Pak Agus. Siap, Pak. Saya mencoba memelihara lele, tapi tempatnya dalam bak mandi yang tidak terpakai. Nah, bagaimana tuh Pak Agus? Apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan, Pak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang mau berternak, oh ini ada tempat bak mandi yang tidak dipakai, maka siapkan dulu airnya, kemudian usahakan hati-hati jangan pakai air sabun gitu supaya lelenya bersih, nggak boleh itu kan. Oh iya. Meskipun enggak ini ya. Terus itu makanannya kan biasanya kalau lele itu perbandingan efisiensi ataupun nilai ekonomisnya itu ke makanan nih. Nah, makanannya gimana caranya Pak Gus mengatur agar ini hasil produksinya itu hasil panennya itu bisa efisien gitu. Dalam arti kita menjual panen lelenya itu ya kita dapatkan keuntungan gitu. Perbandingan untuk menghitung makanannya seperti apa ya? Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu
kalau rencananya untuk bisnis, maka memang pengaturan di pakannya.